Terima kasih Rumah Sakit Ibu dan Anak Samari Basra dan Vitamin Kimia Farma telah mensponsori video ini. kembali lagi bersama kami, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Angkatan 2022. Di video kali ini, kita akan membahas disiplin selanjutnya adalah mental model, yaitu gambaran realitas yang ada dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan bertindak terhadap lingkungan sekitar kita. Model mental adalah komponen penting dari konsepsi Peter Senge tentang organisasi pembelajaran, karena dengan menguasai model mental kita dapat membangun organisasi pembelajaran secara efektif. Semangat pagi! Kali ini kita akan membahas tentang mental models yang merupakan bagian dari membangun learning organization. Video ini akan mencakup apakah definisi mental models, bagaimana mental models mempengaruhi personal dan hubungan interpersonal, lalu bagaimana mengelola mental models dalam organisasi, serta kaitan mental models dengan fifth discipline. Nah, untuk lebih memahami apa definisi mental models, kami membuat permainan virtual yang dapat disimak di video berikut ini. Kita hari ini mau main virtual games terkait dengan pemahaman mental model seperti yang kemarin kita udah sempat diskusi ya teman-teman. Jadi nih rules of the game-nya adalah permainan terbagi dalam 3 segmen berbeda, di mana setiap segmen itu akan ada 3 poin pertanyaan. Pertanyaannya bisa berupa kalimat, gambar, atau video, di mana teman-teman diminta untuk secara spontan menjawab pertanyaan atau menjelaskan interpretasi masing-masing terhadap gambar atau video. Penjelasan atau jawaban tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi kayak untuk satu pertanyaan misalkan ada 5 detik, 10 detik gitu. Jadi harus singkat, ringkas, padat, spontan. Urutan menjawab berdasarkan nama yang nanti saya sebut oleh penanya. Lalu nanti akan ada pemenang yang diumumkan setelah seluruh segmen permainan berakhir. Oke, are you ready? Yes. Ready. Segmen 1, berpikirnya 5 detik, menjawabnya 5 detik. Ingat ya, 5 detik, 5 detik, oke? Pertanyaan 1. Apa yang terbaca dari gambar ini? Good. Belum menjawab. Oh, belum. Oke, Kak Fira. Good. Kak Hermadi. Good. Kak Ulfi. Good. Kak Devi. Bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Evil. Kak Devi. Evil. Good dan evil. Kak Reza. Good. Good aja. Oke. Next. Jangan jawab dulu ya. Aku panggil ya. Kak Ulfi. Teach, learn. Kak Hermadi. Teach, learn. Kak Devi. Teach and learn. Kak Reza. Teach, learn. Kak Fira. Teach, learn. Wah, ini mah contekan semuanya sama. Pertanyaan berikutnya. Coba ceritakan tentang gambar ini. Singkat ya, 5 detik soalnya. Kak Devi. Semut yang menatap matahari terbit. Oke. Kak Fira. Ini semut yang melihat sesuatu yang berwarna kuning dan dia mengibaratkan itu adalah matahari. Jadi tidak selalu matahari sih ini. Oke, Kak Reza. Lagi ngeliat matahari ya, lagi bersantai. Lagi bersantai. Kak Ulfi. 2 kecoa lagi pacaran, terus sambil lihat kepalanya gajah keriting. Oke, Kak Hermadi. Ada 2 orang yang kayaknya di gurun melihat matahari terbit ya, sunrise. Baiklah, kita lihat. Ternyata ada semut lagi duduk di buku. Dia ngelihatin bola tenis. Oke. Mental model merupakan realisasi yang berupa asumsi, persepsi, generalisasi, konsep, cara pandang, interpretasi, pengertian, cerita, serta paradigma. Kita lihat bagaimana 2 orang yang melihat objek yang sama bisa memiliki persepsi yang berbeda. Karenanya, mari kita lihat lebih jauh bagaimana mental model mempengaruhi personal dan hubungan interpersonal. Kita
masuk ke segmen kedua. Berpikirnya 5 detik, menjawabnya agak lama nih, 10 detik. Jadi tolong agak panjang jawabannya ya. Oke. Pertanyaan pertama. Ketika melihat logo ini, mana persepsi pertama? Dan jelaskan kenapa. Oke. Siap. Kak Reza, Rasa dan variasi kopinya. Karena dia kenapa? banyak sih pilihan kopinya ya. Terusnya bean-nya juga dari mulai yang hot sampai yang dingin. Terusnya mau yang apa namanya, mau yang kopi banget atau yang mau creamy. Banyak sih dia variasinya. Oke, stop. Kalau logo ini ya. Pindah Kak Vira. Mahal, karena memang dia membranding untuk konsumen yang menengah ke atas ya. Oke, Kak Hermadi. B, rasa dan variasi kopinya. Menurut saya rasanya itu kalau minum di Starbucks itu pahit ya. Itu sih. Kak Devi. Ambience atau kafenya. Karena Kenapa? semua gerai Starbucks itu pasti punya konsep yang beda-beda gitu. Dan masing-masing tuh kayak bagus-bagus. Oke, Kak Ulfi terakhir. Mahal Kak, karena aku bandingin sama Starbucks keliling. Lebih murah Starbucks keliling dari Starbucks cafe. Oke, sip. Sekarang berikutnya. Yang Anda rasakan, yang kerasa ya, ketika melihat gambar ini. Rasanya apa? Ngilu. Ya udah Kak Hermadi dulu deh. Belum dipanggil. Ya udah Kak Hermadi. Ngilu. Ngilu. Oke. Kak Ulfi. Ada kelainan tuh kata giginya kok jadi banyak ya. Serem jadinya liatnya. Oke. Kak Reza. Ngilu sakit. Ngilu. Oke. Coba Kak Devi. Itu kaca atau apa ya? Ya, nggak Biasanya apa-apa kaca. Itu kaca. Terus Ya lagi scaling aja kayaknya. Nggak Kak kenapa-napa Devi nggak juga. ngerasa apa-apa. Nggak. Oke. Kak Vira. Ngilu. Ngilu. Oke. Mm-mm. Kita ngebahas yang masalah Starbucks. Buat yang udah tahu beberapa gerainya kayak tadi Kak Devi pasti bilang ya ambience-nya, kafenya. Karena di mana-mana itu pasti unik, bagus, menyenangkan pemandangannya. Buat yang udah sering ngopi pasti ngomongnya rasa variasinya gitu. Dan sama juga buat yang udah pernah ngerasain kopi yang mirip tapi harganya lebih murah, pasti langsung persepsinya pertama mahal. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya tergantung pengalaman masing-masing. Yang kedua juga sama, semua yang bilang ngilu udah pasti pernah ke dokter gigi dan udah pasti pernah sakit gigi, pernah ngerasain kalau kena alat periksanya dokter gigi itu ngilu gitu. Tapi kalau yang nggak ngerasa ngilu, kemungkinan memang perawatan giginya bagus, jadi nggak pernah tuh ngerasain gigi ngilu. Dalam diri seseorang secara personal, mereka memiliki banyak memori, pengalaman, kepercayaan, keyakinan, cerita yang kemudian mempengaruhi mental modelnya, di mana berwujud dalam cara pandang atau cara melihat suatu permasalahan atau aktivitas. Bagaimana kemudian dampak mental model dalam interpersonal? Kita bisa lihat bersama bahwa cara pandang kita terhadap suatu masalah akan bisa berbeda tergantung dari mental model kita. Seperti bisa kita lihat bersama di gambar ini adalah pasar. Tapi mungkin masing-masing dari kita pada saat melihat pasar kita akan punya point of view yang berbeda. Ada yang melihatnya dari sisi interaksi orang, bagaimana orang-orang di masyarakat di dalam pasar itu bisa berinteraksi, komunikasi. Lalu ada juga yang melihatnya dari sisi barang yang dijual. Kenapa barang-barang ini dijual di sini ya? Lalu kemudian ada yang melihat dari sisi sosioekonominya. Bagaimana kesejahteraan itu bisa tercermin nggak sih dari aktivitas di pasar itu? Lalu ada yang melihat dari sisi adat budaya, kemudian ada juga yang melihat dari sisi fasilitasnya. Nanti ujung-ujungnya bisa dihubungkan dengan politik juga, bahwa di sini kesejahteraan tidak tercapai, di sini fasilitas pasar jelek dan lain sebagainya. Tentu yang akan menjadi masalah nantinya, perbedaan cara pandang melihat masalah itu akan berujung pada perbedaan kepercayaan. Lalu akan ada perbedaan kesimpulan dan ujungnya akan membuat terjadinya perbedaan tujuan atau goals. Tentu ini tidak kita inginkan terjadi dalam organisasi kita. Karenanya penting untuk berpikir bagaimana harusnya kita mengelola mental model dalam organisasi. Kita ambil contoh kasus berikut. Di sini ada tangga persepsi.
Kita baca dari bawah ya. Rapat dimulai jam 9. Budi datang 9.30 tanpa memberitahu alasan terlambat. Lalu kita berpersepsi bahwa Budi sengaja nih terlambat. Setelah itu, kita menganggap bahwa wah Budi tidak menghargai orang lain nih. Selanjutnya, persepsinya berubah jadi Budi sepertinya tidak bisa diandalkan. Ujungnya, ya kayaknya Budi nggak perlu dilibatkan lagi lah dalam diskusi topik selanjutnya. Menarik ya bagaimana mental model mempengaruhi kita dalam tangga persepsi ini. Lalu bagaimana sebaiknya kita bisa melakukan sesuatu untuk merubah cara persepsi kita? Apa langkah yang kira-kira pertama teman-teman mau lakukan untuk memastikan teman-teman persepsinya ini udah bener nggak, valid nggak gitu. Langkah pertama pada saat menerima informasi kira-kira teman-teman melakukan apa? Ya, kalau saya sharing, Kak. Apa? Ya, sharing Sharing. dengan orang yang kita anggap lebih itu apa? Yang pertama mungkin lebih ilmunya, yang kedua adalah lebih pengalamannya. Karena sebenarnya dengan orang yang ingin tahu lebih ilmu dan pengalaman itu kita bisa melihat dari banyak perspektif yang berbeda yang mungkin kita masih belum tahu sebelumnya. Jadi makanya itu pengalaman di sini juga penting karena ada hal-hal yang mungkin kita belum terlalu tahu sebelumnya sehingga itu menghalangi kita dalam pembentukan mental model itu sendiri. Oke. Yang lain? Kalau aku cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita punya intuisi atau pikiran terhadap suatu hal, ya cari tahu dulu informasi sebanyak-banyaknya, sedetailnya. Kalau informasi udah cukup, karena biasanya intuisi atau apa ya, pikiran kita itu semakin banyak informasi kita dapatkan, biasanya pikirannya makin mendekati apa ya, kebenaran atau kenyataan. Jadi gali aja informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Oke, tadi Kak Fira Gitu. sharing, artinya mengajak diskusi orang lain ya Kak Fira. Kalau Kak Reza tadi mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang lain? Kak Hermadi atau Kak Ulfi? Kalau saya Kak ya, kalau itu caranya mungkin membandingkan, pendapat-pendapat orang apakah sama dengan kita, yang banyakkan sama, yang mana gitu. Mungkin dari itu kalau kita sama, kita kayaknya benar nih gitu. Kalau mungkin banyakkan beda, wah ini kita salah nih, kita asumsinya, mungkin gitu sih. Oke, sebenarnya semuanya ada benang merahnya ya teman-teman. Semua tertuju ke satu step yang sebenarnya kita bisa bilang memilih. Biasanya kita itu memilih mau cari informasi atau mendengarkan informasi yang mana. Kita memilih mau ngecek lagi apa enggak. Kita memilih mau nambah informasi lain atau kita ngerasa udah cukup informasi yang saya punya, udah cukup untuk saya menyimpulkan begini gitu. Nah, selection atau memilih informasi itu memang jadi satu poin penting yang benar-benar pada saat awal kita mau menyimpulkan sesuatu itu kita pikirin. Udah cukup nggak ya saya memilih untuk mendapat informasi dari si A aja, atau saya memilih untuk mendapatkan informasi dari media tertulis aja atau dari Instagram aja misalkan medsos. Nah itu memilih itu memang satu poin terpenting yang menjadi tahapan pertama untuk merubah persepsi. Habis memilih, kita udah punya informasi nih semuanya. Biasanya yang poin kedua terpenting adalah mengorganisasikan atau memilah-milah. Kayak yang tadi Kak Hermadi bilang, memilah mana yang saya dengerin, mana yang enggak, mana yang kayaknya enggak sesuai sama nilai saya, mana yang enggak. Nah, memilah-milah itu biasanya sering rancu antara memilah apa yang kita pengen denger sama memilah apa yang sebenarnya benar tapi kita nggak pengen denger. Nah, itu memilah itu juga jadi satu poin kritikal pada saat kita mau membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, interpretasinya. Jadi setelah kita berhasil memilah dengan bijak informasi mana yang akan kita rujuk, poin terpenting terakhir adalah interpretasi. Poin penting terakhir adalah interpretasi gitu. Jadi pada saat kita membuat interpretasi terhadap informasi yang tadi sudah kita atur, nah itulah yang menjadi poin kunci. Kapan kita akan bisa merubah persepsi atau ya udah persepsi kita akan segitu aja terus sampai seterusnya. Nah, sekarang kita coba implementasikan tahapan-tahapan tadi di tangga persepsi kasus yang pertama.
Tadi rapat dimulai jam 9, Budi datang 9.30 tanpa memberitahu alasan terlambat. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, ternyata Budi selalu tepat waktu hadir di meeting siang, sore, bahkan malam. Dan ternyata ada informasi bahwa Budi memiliki riwayat insomnia atau sulit tidur. Tapi kita lihat lagi, Budi itu selalu mencapai target KPI loh. Jadi kita melihat dan menyimpulkan bahwa sebenarnya Budi butuh dukungan untuk menyembuhkan insomnia yang dia derita. Jadi penting untuk mengadjust mental model kita untuk memastikan kita membuat kesimpulan yang objektif. Nah, fundamental dari mental model adalah bahwa mental model merupakan pusat energi dari 5 disiplin. Jadi dengan mental model yang tepat, arah penerapan 5 disiplin akan lebih terarah sesuai target goals yang dituju. Demikian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.